Hello, good morning student. How are you today? Are you fine? Okay, I hope all of you is fine. And also ma'am is fine too. Okay, today we will discuss about the new materials. The material is about recount text. Let we study about recount text. Nah, pada pembelajaran kali ini, sebelum kita masuk kepada recount text, kita akan melihat tahapan-tahapan yang akan kita amati atau kita pelajari, yaitu definisinya, kedua tujuannya, ketiga strukturnya, keempat ada contohnya, kemudian kalian akan melihat language feature atau unsur bahasa yang digunakan, dan kita menganalisis dari recount text tersebut. Jadi ada 6 tahapan, ya, 6 steps to learn about recount text. Ada 6 tahapan yang akan kita pelajari untuk memahami teks recount. Baik, sekarang kita mulai pada definition. Ya, definisi tentang recount text. Recount text is a text which retell events or experiences in the past. Jadi teks recount itu meretell events, menceritakan kembali experiences, kejadian-kejadian atau pengalaman-pengalaman in the past, di masa lalu. Ya, jadi penulis menuliskan kembali cerita-cerita atas pengalaman dari penulis atau pengalaman yang terjadi di masa lalu. Next, purpose of text. Nah, apa yang menjadi tujuan dari penulis menulis recount text ini? Yaitu the writer want to inform, to entertain the audience about experiences in the past. Jadi the writer itu ingin memberikan informasi, juga memberikan hiburan kepada pembacanya tentang pengalaman-pengalaman yang terjadi di masa lalu atau di masa lampau. Jadi the writer hope the reader be happy or can be entertained. Penulis mengharapkan pembacanya bisa senang dan terhibur dengan apa yang telah dituliskan di dalam teks recount tersebut. Kemudian teks recount itu mempunyai generic struktur atau struktur generiknya. Ada 3. Yang pertama adalah orientation, kedua events, dan ketiga reorientations. Nah, apa sih yang terdapat di dalam orientation? Nah, orientation ini dia memperkenalkan cerita, apakah tokoh ceritanya, kapan waktu, dan tempat kejadiannya. Sedangkan events ini adalah kronologis cerita yang terjadi, yang disampaikan oleh the writer, penulisnya. Dan kesimpulan akhir dari cerita tersebut yang kita sebut dengan reorientation as the closing of the story. Next. Okay, this is an example about recount text. Nah, ini adalah contoh dari teks recounts. The title is A Trip to the Zoo, perjalanan ke kebun binatang. Kamu lihat di dalam cerita itu, di dalam teksnya, di dalam kalimat-kalimatnya ada yang bertuliskan red sentence. Kalimat yang berwarna merah adalah orientation. Yesterday my family went to the zoo to see the elephant and other animals. Penulis menyampaikan kapan waktunya, siapa, dan kemana mereka akan pergi. Ya, di situ family, kemudian yesterday, and
to the zoo. Jadi mereka memperkenalkan atau penulis memperkenalkan di awal cerita tentang tokohnya, waktu dan tempatnya. Dan dilanjutkan, the sentence which written by green color, yang bertuliskan warna hijau, itu adalah kronologis peristiwa yang terjadi selama perjalanan ke kebun binatangnya, atau kita sebut events, ya. Nah, di dalam events ini dilengkapi dengan kata penghubung, ya, seperti during, before, nah itu sebagai kata penghubung. Dan yang bertuliskan blue sentence, kalimat yang berwarna biru, itu adalah reorientation, sebagai closing, sebagai penutup dari akhir sebuah cerita. When we returned home, we were tired but happy because we had so much fun. Ya, ketika kami pulang ke rumah, kami terasa lelah tetapi bahagia karena sangat menyenangkan. Nah, itu tadi 3 bagian yang ada di dalam recount text. Jadi teks recount ini kalimatnya dituliskan dalam bentuk lampau, disusun berdasarkan urutan orientation, events, dan reorientation. Nah, language feature atau fitur-fitur bahasa yang digunakan tadi sudah Mem sampaikan. Yang pertama adalah kalimat simple past. Ya, kalimat-kalimat itu menggunakan kalimat bentuk lampau. Kemudian ada kata penghubung, chronological connecting. Ya, ada kata penghubungnya. Before, when, after, etc. Kemudian ada introducing personal. Ada mengenalkan orang dalam peristiwa tersebut. Kemudian ada adverb, kata keterangan, apakah keterangan waktu, keterangan tempat, atau keterangan cara yang ada di dalam teks tersebut. Tentu saja juga ada action verb atau kata kerja tindakan yang dituliskan oleh the writer tadi. Nah, inilah fitur-fitur bahasa yang digunakan dalam membuat recount text. Okay, thank you for your attention. Remember, I never stop to study. Kamu harus tetap terus belajar. And thank you, long life education. And don't forget, this is the task for you. Ya, underline it, write the sentence. Ya, digaris bawahi atau ditulis kalimatnya, which are orientation and reorientation. Silahkan dituliskan mana yang orientation dan mana yang reorientation. Eventnya tidak perlu kamu tulis, ya. Jadi tuliskan dalam kalimat yang termasuk orientation dan kalimat yang termasuk reorientation. Silahkan tulis di bukunya, kemudian you foto, kemudian deliver to me on Gigi. Okay, see you, goodbye my student. See you again. Bye bye.